popularitas itu seringkali bertentangan dengan apa yang dijanjikan tadi. Untuk menjaga tutur kata, menjaga pakaian, menjaga segala sesuatu yang nempel kepada kita agar dipastikan tetap baik. Dan sekarang itu kita berada di era media sosial yang diisi oleh banyak anak muda yang seperti bangun tidur dia tiba-tiba populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya untuk Indonesia dan kali ini saya ngabuburit ke Maskanul Huffaz. Maskanul Huffaz ini pesantren khusus untuk tahfidz Al-Quran, khususnya perempuan, tapi sekarang juga untuk laki-laki. Masya Allah ada di berbagai kota dan ini kita lagi ngabuburit ke pusatnya. Nah, untuk ketemu dengan pendirinya, yaitu Ustadzah Oki Setiana Dewi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Selamat datang di tempat kami, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah tempatnya. Tempat Senang perjuangan, sekali. Bib. Tempat perjuangan. Jadi anak muda tuh kan sekarang ngomonginnya soal vibes. Vibes-nya gimana, positif atau negatif. Saya kira kita tuh berada di tengah ya. Teman-teman ini posisinya di tengah, dikelilingi oleh para hafidhoh secara umum, hafidhoh Quran, penghafal Al-Quran perempuan, dan yaitu itu yang disebut vibes positif itu ya. Amin. Dalam pengertian ini. Jadi ketika seseorang itu merasakan telinganya mendengar alunan Al-Quran, ada bergema suara menghafalkan Al-Quran, dan kita percaya kepada kekuatan itu gitu. Siapa yang lahir, berdiri, tumbuh di tempat yang baik, maka Allah akan mengurusi bagi dia segala kebaikan, insya Allah ya. Amin ya Rabb. Amin. Nah, Ustadz Oki, pertama saya ini pengen tahu memutuskan untuk dakwah itu kapan dan kenapa? Karena kan saya mengenal Ustadz Oki ini sebagai artis dulu. Nah, kapan dan kenapa memutuskan jadi pendakwah? Ya, seseorang itu pada akhirnya bisa memutuskan untuk hidupnya ada di jalan dakwah pasti ada berbagai macam sebab ya, Bib. Kalau dalam saya pribadi, terjadi sesuatu dalam keluarga kami. Pada saat usia saya sekitar 16 tahun, ibu kami, dokter mengatakan terkena penyakit autoimun pemphigus vulgaris. Penyakit autoimun pemphigus vulgaris itu penyakit apa? Penyakit yang membuat seluruh tubuhnya, kulit-kulitnya itu melepuh seperti orang habis terbakar. Jadi kalau kita angkat baju, kulitnya ikut terangkat, Bib. Kalau ibu saya misalnya tidak pakai pakaian kemudian baring di kasur, nggak bisa bangun karena nempel kulitnya. Jadi kita harus nempelin lagi ke badannya. Singkatnya, kisah itu kemudian menghantarkan saya pribadi ketika dokter mengatakan ini nggak bisa sembuh. Kemudian singkatnya saya katakan saya mau jadi anak yang solehah, yang doa saya didengar supaya ibu saya sembuh. Sejak itulah di usia 16 tahun itu jadi rajin belajar agama, kemudian datang ke guru-guru, kemudian mulai mendalami Al-Quran. Kemudian saya waktu itu masih ada di kota Batam, saya berhijrah ke Jakarta, ibu juga ke Jakarta karena penyakitnya di kota Batam belum bisa diatasi sehingga harus ke Jakarta. Jadi saya bersama ibu saya ada di Jakarta pada saat itu. Sementara ayah dan adik-adik ada di kota Batam, Kepulauan Riau. Dan ibu saya berbulan-bulan dirawat di rumah sakit. Saya rasa kesepian karena setiap hari di rumah sakit ada rasa sunyi gitu. Kenapa? Karena setiap hari yang dilihat orang yang sakit, tiba-tiba ada orang yang meninggal dunia, sepi. Saat itu saya memutuskan apa yang membuat saya bisa bahagia. Akhirnya saya menjadi guru ngaji. Karena memang guru ngaji di dekat tempat kosan. Karena di Jakarta ngekos waktu itu. Kan pindah dari Jakarta, dari Batam ke Jakarta, ngekos, kemudian merawat ibu di rumah sakit. Akhirnya memutuskan untuk jadi guru ngaji. Kenapa? Karena saya bahagia ketika bertemu dengan anak-anak. Ada kebahagiaan tersendiri. Dikala ketika kembali ke rumah sakit sedih lagi gitu. Kebahagiaannya nggak bisa gambarkan dengan kata-kata ya, ketika anak-anak tuh panggil Oki, itu sesuatu yang saya merasa saya hidup gitu pada saat itu. Saya seorang diri di Jakarta merawat ibu sambil sekolah, naik kendaraan umum dan sebagainya, adik-adik semuanya sama ayah semuanya ada di kota Batam pada saat itu. Itu membahagiakan saya kuliah juga, akhirnya saya memilih lembaga dakwah kampus, saya memilih bagian syiar di lembaga dakwah kampus, ini jauh sebelum main film dan sebagainya. Iya, jauh sebelum itu. Ya.
Kemudian Dan sebelumnya memang nyantri atau gimana tuh? Tidak, saya background sekolah ngajinya? umum. Oke, terus Semuanya ngaji sekolah itu umum. dari mana? Ya. Ustaz? Akhirnya ketika saya pindah ke Jakarta, saya masuk ke SMA 1 Depok, di mana itu sekolah negeri, tapi semuanya rata-rata hampir 90% berjilbab Oke. panjang-panjang. Oke. Yang pada saat itu saya cukup kaget, wah ini sekolah negeri kok yang paling keren ternyata anak rohisnya, yang paling keren ternyata yang ngaji. Mereka ngaji di SMA 1 Depok pada masa saya itu Masya Allah ya, dikirimkan guru-guru ngaji sehingga rohisnya berkembang dengan sangat pesat sekali. Disitulah saya belajar agama dan kemudian di situ pula baru beberapa bulan pindah ke Jakarta saya pakai jilbab. Sebelumnya nggak pakai jilbab, Habib. 16 tahun itu nggak pakai jilbab. Sampai umur 16? Ya, terakhir. akhirnya pindah ke Jakarta, ibu sakit kan dibawa ke Jakarta, saya pindah sekolah ke Jakarta. Akhirnya pakai jilbab di situ, kemudian mulai belajar ngaji yang halakoh-halakoh ya, Habib, halakoh-halakoh Quran dan pembahasannya itu di SMA itu. Mungkin kita bisa bilangnya itu bukan pesantren mukim ya, pesantren yang pulang pergi gitu. Gitu. Kemudian pada akhirnya ibu saya sakit itulah itu yang membuat saya memang mau berkecimpung dalam dunia dakwah jauh sebelum jadi artis. SMA, kemudian kuliah, saya masuk ke lembaga dakwah kampus dan saya pada saat itu Allah takdirkan untuk pegang departemen syiar. Jadi di daerah Depok, kalau teman-teman Depok pasti tahu ada namanya Kampung Lio. Kampung Lio itu isinya banyak orang-orang duafa gitu ya. Akhirnya syiar di situ. Jadi dulu tuh guru-guru ngaji di musala-musala, masjid-masjid gitu-gitu aja untuk anak kecil, untuk ibu-ibu. Kemudian di tahun kedua saya kuliah barulah ada audisi film Ketika Cinta Bertasbih. Jadi setelah bertahun-tahun ngajar ngaji di masjid-masjid atau musala-musala kecil itu, pada akhirnya ada film audisi Ketika Cinta Bertasbih. Saya ikut audisi itu hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada penulisnya. Karena saya baca novel itu di rumah sakit berbulan-bulan dan itu menguatkan saya untuk proses hijrah pada awal itu ya, umur 16 tahun itu. Singkatnya, kemudian apa yang terjadi, saya mengucapkan terima kasih kepada penulis. Saya nggak pernah kebayang tiba-tiba jadi pemain film. Allah takdirkan dari 7.000 orang, kemudian saya terpilih jadi peran utama. Yang mungkin banyak orang nggak tahu. Sebelum kami syuting di Mesir pada saat itu, kami dimintai perjanjian. Dimintai untuk berjanji. Yang isinya, saya dan teman-teman ya, kita diminta berjanji di depan para guru-guru kami di film Ketika Cinta Bertasbih itu, bahwa kami... saya pada saat itu cukup bergetar ya, demi Allah, kalau Allah takdirkan kami dikenali oleh banyak orang, kami akan menjaga perkataan, perbuatan, dan cara berpakaian kami untuk jadi contoh yang terbaik untuk banyak orang. Pada saat itu saya 19 tahun, saya nggak terlalu paham kenapa kami disuruh berjanji seperti itu. Dan saya pun anak kosan, anak daerah yang nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba berangkat ke Mesir, filmnya booming, tahun 2009 tiba-tiba saya dikenali di mana-mana, sampai hari ini saya ingat janji saya. Ketika itu, awal sebelum saya dikenali oleh banyak orang. Waktu berjalan 2011, Bib, saya tulis buku. Karena pada saat itu di dunia hiburan, orang nggak familiar dengan kerudung yang panjang. Jadi mereka bilang, oke ini pakai baju apa? Gitu. Saya tulis buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 yang membuat saya akhirnya bedah buku kemana-mana. Dalam buku itu saya menceritakan bagaimana kisah Allah memberikan cahaya pada kehidupan kami sekeluarga. Sambil terus mengaji yang dari SMA itu. Ya sudah, akhirnya berjalan sampai sekarang. Itu yang menyebabkan akhirnya saya sempat masuk ke pondok Quran juga, Bib, waktu S1. Setelah sibuk dengan dunia film dan sebagainya, kemudian merasa rindu lagi berkumpul dengan tempat Quran. Makanya 2016 mendirikan rumah Quran yang kemudian saya katakan ini rumah perjuangan sampai hari ini. Supaya apa? Supaya memang kita harus bergaul dengan siapapun, tapi circle terdekat kita harus orang-orang yang soleh untuk menjaga kita. Mungkin itu Oke, ada yang menarik soal janji dan popularitas itu dua hal yang bertolak belakang kan bagi sebagian orang. Popularitas itu seringkali bertentangan dengan apa yang dijanjikan tadi untuk menjaga tutur kata, menjaga pakaian, menjaga segala sesuatu yang nempel kepada kita agar dipastikan tetap baik. Dan sekarang itu kita berada di era media sosial yang diisi oleh banyak anak muda yang seperti bangun tidur dia tiba-tiba populer. Ya mungkin sebelum tidur dia belum populer, tiba-tiba malamnya apa yang dia share menjadi populer dan akhirnya besok dia menjadi influencer gitu. Gimana menjaga itu? Kan walaupun itu tidak ada perjanjian, tapi kan kita punya perjanjian dengan Allah dan Rasulnya bahwa kita akan menjaga aurat kita dan lain sebagainya. Tarikan popularitas itu kan justru kepada hal yang sebaliknya.
kita harus begini dan begitu. Menjaganya itu sebagai bekal buat anak muda. Ya Bib, pertama saya merasa sangat beruntung karena saya diminta perjanjian seperti itu di awal sebelum saya bukan siapa-siapa. Janji itu yang terus melekat sampai sekarang, sampai hari ini. Saya masih selalu ingat tentang janji itu di depan guru-guru kami. Makanya film Ketika Cinta Bertasbih itu mereka tidak menciptakan selebritis sebetulnya. Mereka meminta, makanya ada perkataan kalau nanti kami dikenali oleh banyak orang, kami akan jadi contoh yang terbaik. Artinya sejak awal, dan tentu saja itu dengan perjuangan dan istiqomah harus terus bersama dengan circle terdekat orang-orang yang solih itu, popularitas adalah tanggung jawab besar. Dia bisa jadi dosa jariah, dia bisa jadi amal jariah. Itu kenapa akhirnya saya harus berada di lingkungan ini, karena supaya saya on the track. Kadang-kadang kita manusia, kadang-kadang kita belok kanan, belok kiri. Tapi ketika kita pulang, back home istilahnya, kembali ke rumah ini, kita tahu bahwa diri kita tuh ini. Sehingga ketika kita diberikan oleh Allah, Wallahu a'lam ya, kadang-kadang bisa jadi ujian, kadang-kadang bisa menjadi sebuah kebaikan kalau kita lakukan itu untuk jadi contoh terbaik. Itu sebabnya untuk menjaganya, pertama ya saya harus ada di lingkungan ini. Circle ini. Sahabat terdekatnya harus ahlul Quran ini. Setelah itu energi kita dapat ini kita bisa sebar kemana-mana untuk Islam rahmatan lil alamin. Kita bisa sebarkan ke banyak orang dengan ada message yang kita bawa. Itulah yang akhirnya membuat semakin dikenali oleh banyak orang, semakin besar tanggung jawab. Artinya semakin harus banyak belajar, harus terus tahu untuk mensyiarkan Islam. Karena mensyiarkan Islam itu kalau di masjid mungkin nggak semua orang suka datang ke masjid kan Habib. Tapi kadang-kadang kalau orang lihat film atau kadang-kadang kalau orang baca buku, itu mereka bisa berubah dalam sekali waktu. Atau mereka nonton tayangan-tayangan yang baik. Atau bahkan sekarang di sosial media banyak tayangan-tayangan yang baik, mereka bisa berubah wasilah itu gitu. Itu yang membuat ya harus tahu kenapa ditakdirkan jadi orang yang dikenali oleh banyak orang. Mungkin ada visi misi yang harus dilakukan. Tidak semua orang beruntung Ustadzah Oki. Walaupun setiap kita itu punya perjanjian sebenarnya kan dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita itu berjanji kepada Allah untuk menjadi baik dan menjadi bayangan Allah di muka bumi ini. Tapi kan tidak semua orang mendapatkan keberuntungan untuk mendapatkan kesempatan berjanji itu, memiliki circle yang baik itu kan tidak semua orang dapat keberuntungan itu. Mungkin Ustadzah Oki orang yang beruntung. Saya termasuk orang yang beruntung karena saya ada di circle komunitas Habib gitu. Insya Allah. Tapi orang yang nggak beruntung, mungkin kalau menurut saya Ustadzah Oki, rumah dia itu adalah hati dia. Jadi setiap kalian pulang ke rumah dari pekerjaan yang mungkin payah dan lain sebagainya, mungkin di jalanan juga ngelihat aurat orang lain, ngelihat kemaksiatan dan lain sebagainya, mungkin memberi waktu paling tidak 5 menit lah, Masya Allah, sehari sebelum tidur untuk kembali ke hati kita sebagai rumah utama kita. Itu yang menjadi circle utama dia. Dan syukur-syukur kalau bisa ditunjang dengan sholat, sholawat, zikir dan lain sebagainya. Nah, Ustaz Oki, tadi udah mulai masuk soal, saya sepakat di masjid itu kan tidak semua orang masuk masjid. Kalaupun yang sudah masuk masjid itu biasanya orang yang sudah baik tapi ingin lebih baik lagi. Betul. Dan yang ngajar juga sudah banyak. Saya sering cerita, saya pernah diminta untuk khutbah Jumat, tapi tidak berkenan karena merasa tidak pantas. Itu jadwalnya setahun cuma dapat sekali. Masya Allah. Saking padatnya orang yang dakwah di masjid, tapi yang di luar masjid. Nah, tantangan dakwah di generasi milenial di masyarakat digital itu apa? Harus kreatif dalam dakwah. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa tidak semua orang mau datang ke masjid. Atau mungkin ustadz-ustadz tertentu saja yang terkenal baru mereka datang ke masjid misalnya. Bukan ngaji yang istiqamah. Harusnya kan belajar itu kan tidak bisa sebulan sekali gitu. Atau berapa bulan sekali ketika ada yang hebat baru datang. Enggak, kan ngaji itu harus istiqamah supaya dapat ilmu yang sistematis, ilmu yang berurutan gitu. Sehingga dia bisa menguasai ilmu ini, ilmu itu. Nah, untuk anak-anak muda bagaimana caranya? Setidaknya mereka mulai terwarnai dengan cahaya Islam, tentu harus kreatif. Kreatifnya dengan cara apa? Media dakwah itu banyak. Itu sebabnya kenapa ketika saya masuk ke dunia film itu bukan saya berhenti dakwah. Dulu kan waktu remaja dakwah, kemudian masuk film berhenti dakwah, tidak. Tapi dengan cara yang berbeda. Kalau dulu mungkin ngajarnya ke musola-musola, setelah jadi pemain film, dakwahnya lewat film. Makanya kalau mungkin teman-teman perhatikan, film-film saya insya Allah ada nilai-nilai Islam di dalamnya. Dimana saya mengatakan di awal-awal kalau saya main film, pertama baju saya harus seperti ini. Nggak bisa pakai baju yang lain-lain. Kedua, saya nggak bisa beradegan bersentuhan dengan yang bukan mahram. Itu syarat
dari awal saya belum jadi apa-apa udah menggunakan syarat seperti itu gitu. Jadi saya pikir film juga adalah media yang baik untuk kita menyebarkan nilai-nilai Islam. Dan dengan cara kita berpakaian itu menjadi contoh yang baik. Habib bayangin dulu waktu 2008 film itu muncul, pakaian-pakaian seperti ini mungkin adanya di madrasah-madrasah atau mungkin adanya di pengajian-pengajian, tapi tidak banyak atau mungkin tidak ada pada masa itu di dunia film dan sebagainya. Tapi akhirnya sampai sekarang jilbab syar'i seperti ini udah wah di mana-mana sudah bukan sesuatu yang asing gitu. Jadi bagi saya ya kita harus dakwah dengan dakwah yang kreatif, kita bisa lewat film dan atau tulisan atau dengan sosial media. Kita tahu bahwa sekarang anak-anak zaman sekarang itu semuanya pasti punya gadget gitu. Apalagi anak muda generasi milenial. Artinya untuk seorang pendakwah dia harus masuk kepada dunia-dunia internet digital seperti itu. Sekarang sudah ada Instagram, TikTok, kan banyak orang-orang dakwah di TikTok, Masya Allah ya. YouTube, Twitter dan sebagainya kita manfaatkan itu. Jadi dengan cara seperti itu jadi mudah untuk menggrab teman-teman anak muda seperti itu. Setelah saya ingin menggarisbawahi soal 16 tahun tidak berkerudung, kemudian berubah menjadi berkerudung. Di luar sana banyak orang yang masih berada di fase 16 tahun Ustadzah Oki. Dan kita butuh treatment khusus kepada mereka. Mereka itu orang-orang yang sering dipatahkan oleh sebagian pendakwah. Dikucilkan dan lain sebagainya. Saya pernah bilang dulu, ada orang yang nanya, Habib saya ingin ikut pengajian Habib, tapi saya agak berkerudung. Gimana? Kata saya duduk di paling depan. Duduk di paling depan. Justru kajian saya adalah tempat bagi orang yang belum berkerudung, belum baik, untuk kemudian diubah jadi baik. Nah, bagaimana Ustadzah Oki menyikapi orang-orang yang belum berkerudung, belum baik? Pertama, itu sebelum menjawab pertanyaan Habib, dasar dakwah itu pertama dia lillah kan, Bib? Kita ini melakukan untuk mengharap ridha Allah, bukan dakwah itu untuk yang lain-lain. Kemudian harus atas dasar cinta. Beda nih. Kalau kita berdakwah, ini yang saya rasakan, kalau kita atas dasar cinta dan kita mau perbaikan untuk orang itu, pasti kita akan berusaha untuk menyentuh hatinya. Itu dakwah itu. Seperti kunci dengan lubang kunci, kalau kita terlalu keras dia akan rusak. Gitu. Tapi kalau dia tepat, bagi saya dakwah itu sesuatu yang menyentuh hati. Bagaimana hati itu bisa tersentuh? Disampaikan dengan hati. Bagaimana bisa disampaikan dengan hati? Cinta. Sebagaimana dakwahnya Rasulullah SAW. Saya ingat bagaimana adik saya ya, Ria Ricis, waktu awal-awal dia yang paling akhir baru pakai jilbab gitu. Dia tanya sama saya, Woki boleh nggak kalau saya sekolahnya saya pakai jilbab tapi di luarnya saya buka gitu. Dia bilang begitu. Ini awal nih baru-baru Bib. Kemudian saya katakan nggak apa-apa, proses. Ketika saya bilang nggak apa-apa, bukan saya tinggalkan dia. Nggak apa-apa itu maknanya dia sedang berlatih, dia sedang belajar dari sesuatu yang terbuka, dan kita hargai setiap proses orang. Mungkin orang prosesnya beda-beda. Ada orang yang langsung syar'i, alhamdulillah. Ada orang yang pelan-pelan, dia butuh proses, dia butuh waktu. Sehingga kalau begitu kita bilang nggak apa-apa itu bukan berarti kita tinggalkan, kita bimbing terus. Sampai akhirnya lama-lama di luarnya juga aku mau pakai jilbab juga seperti itu. Jadi bagi saya kita harus hargai setiap proses orang untuk menuju kepada kebaikan. Dan ingat dasar dakwah kita adalah cinta. Kita mau nyentuh hati dia, supaya kita bisa menyentuh hati dia, kita jadi teman untuk dia percaya sama kita untuk dia cerita apapun kepada kita, dia nyaman dengan kita nyaman dengan kita, sehingga kalau dia nyaman dia akan mengikuti kata-kata kita, insya Allah. Iya, alhamdulillah. Jadi Islam juga ketika mengharamkan minuman keras itu nggak jebret langsung, tapi proses. Betul. Dibilang dulu bahwa minuman keras itu buruk. Ini yang paling penting. Dikatakan dulu oleh Al-Quran minuman keras itu buruk. Orang harus tahu. Betul. Apa baiknya saya pakai kerudung, apa buruknya saya nggak pakai kerudung, misalnya. Benar. Kalau nggak, percuma. Paham, betul. Dia akan memakai tanpa keikhlasan atau tidak memakai. Gitu. Kemudian selanjutnya Quran bilang, ya kalau mau sholat jangan mabuk lah, kan nggak enak ketemu Allah. Betul. Baru kemudian dilarang. Saya rasa itu. Dan yang paling penting adalah jangan, mungkin ini ya Ustaz, jangan mengukur diri kita dengan orang lain. Betul. Kadang kan, wah sana sudah 15 juz nih, saya kok masih 7 juz. Sebagai motivasi iya, tapi setiap orang punya kadar takwanya sendiri-sendiri, dan ittaqullah famastamta'tum, kata Allah, bertakwalah kamu sesuai kadar kemampuan dirimu. Jadi, dan khususnya kita ini yang jangan jadi penghalang mereka ya Ustaz. Karena kadang judgement kita, penglihatan kita yang buruk kepada mereka, kata-kata kita yang kurang baik kepada mereka membuat mereka semakin jauh justru dari. Makanya kata kuncinya adalah cinta kan, Bib. Kalau kita cinta, dan cinta itu dirasakan. Iya.
hati yang tulus, hati yang mau dia baik, itu dirasakan oleh dia. Dan cinta itu mengerti ya. Iya, Sebagaimana betul. kita kepada saudara kita, Benar. seburuk apapun dia kita coba mengerti dan mengubah Ya. Perlahan. Dan gak ada dakwah yang instan, merubah orang instan tuh nggak mungkin. Iya. Dia enggak. proses, kecuali dengan izin Allah ya, tapi dia proses yang butuh bimbingan setiap saat. Betul. Mungkin ini Bib, ada satu ayat yang sebenarnya ini menjadi landasan saya juga untuk tidak boleh berhenti dalam berdakwah itu. Seperti yang kita tahu teman-teman sekalian, mohon izin Bib, salah satu surah yang jadi inspirasi saya lah tentang kewajiban kita teman-teman sekalian dan kewajiban saya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-'Asr? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini kan ayat dakwah sebetulnya. Kata Allah apa? Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Saya selalu ingat di ayat ini ketika untuk memotivasi untuk terus berdakwah dan nggak boleh berhenti. Saya selalu bayangkan ayat ini tuh seperti kita ini dalam lautan dan kita tenggelam, kita pingsan. Kemudian cara kita selamat, kita harus beriman, harus sadar dulu. Ya kan? Kemudian setelah itu beramal soleh. Beramal soleh kita selamatkan diri kita. Artinya dari pingsan di dalam lautan ini analoginya. Kemudian kita berenang untuk menyelamatkan diri kita ke atas. Tapi ternyata kita lihat di bawah banyak banget yang pingsan itu. Banyak yang pingsan, banyak yang tenggelam. Nggak bisa kita sendirian ke atas, karena kita cinta. Dakwah adalah cinta. Kita cinta kepada saudara-saudara kita yang lainnya yang lagi pingsan, akhirnya kita turun lagi ke bawah, bangun. Kita mau ke atas bareng-bareng, kita mau selamat bareng-bareng. Akhirnya semuanya bangun. Ketika dalam perjalanan menuju ke atas untuk selamat, mereka mengatakan, saya capek, nggak bisa ke atas, susah. Watawassaw bis sabr. Kemudian kita mengatakan, sabarlah saudaraku. Kita bisa kok kalau kita sama-sama. Kita bisa kok kalau kita jemaah, kalau kita sendirian nggak bisa. Kalau kita sama-sama kita bisa. Akhirnya berenang sama-sama, ya sudah. Kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan kesabaran, kita bisa selamat sama-sama. Itulah dakwah. Alhamdulillah. Jadi kuncinya adalah kebenaran itu butuh kesabaran. Tanpa kesabaran, kebenaran akan dihayati secara palsu aja oleh banyak orang. Terima kasih Ustaz Sama-sama Oki. Habib. Senang sekali bisa ngabuburit bareng Ustaz Oki dan semoga dakwahnya lancar, berkah. Amin. Dan insya Allah Amin. pesantrennya Hafat. berkah. Amin. Terima kasih buat pemirsa Cahaya untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di ngabuburit selanjutnya. Ambil yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.